Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu ma yahsulu bi ghairi ikhtiyar. As-sadisu dari yang nomor 6, pembahasan tentang macam-macam harta, cara mendapatkan harta. Yang keenam itu dengan cara otomatis tanpa tukar-menukar, jual beli kan tukar-tukaran, yaitu ma perkara yang sulukan hasil pema bila ikhtiarin kelawan tanpa pemilih. Ada harta yang otomatis didapatkan tanpa upaya. Contohnya kalmi rosi koyo warisan. Walau yang mengkono miros, warisan itu iku halalun halal. Warisan hukumnya halal, tidak pakai usaha. Kalau memang dia itu ahli waris, otomatis mendapat bagian waris. Harta warisan itu halal selama idza kana nalikane ono opal maurusu soal maurusu wong kang den waris iku kodikta sembah teman-teman nyambut gawe wakoleh nyambut gawe soal maurus al-mala in kundur min ba'dil jihati saking sebagiannya piro-piro arah al-khomsi kang limo. Di atas tadi kan sudah ada 5 tahapan. Ala wajhin ing atase dalan sing halal maksudnya. Ala wajhin ing atase dalan terusan apa? Halalin kan halal. Harta warisan kalau memang ditinggalkan oleh orang yang bekerja secara baik, maka itu hukumnya halal. Sumakana nuli ono kodalika mengkono waris niku iku ba'da qada iddaini sa'use nyaur utang. Waris itu boleh dibagi kalau sudah dibayar hutang-hutangnya yang meninggal. Sumakana wa tanfidul wasaya lan nerusaken pira-pira wasiat. Warisan dibagi kalau hutang sudah diselesaikan, wasiatnya juga. Wa ta'dilul ismati lan jejekaken pembagian, melakukan pembagian yang tepat. Bainal warasati antarane pira-pira ahli waris. Kalau tidak diwaris dengan benar, maka hukumnya juga belum halal. Ini tradisi orang hari ini tidak diwaris, dibagi sama umpamanya. Itu harus ada kerelaan. Kalau tidak ada kerelaan masing-masing pihak, maka itu tidak halal. Wa ikhrajuz zakah lan sausi metoaken zakat wal haji lan haji wal kafarati lan kafarat. Ingkana lamun ono mengkono ikhrajuz zakat ilah iku wajiban kang wajib. Kalau memang mayat masih punya tanggungan zakat, haji, kafarat, maka harus dibayar dulu. Wadzalika utai mengkono niku wau wajiban niku iku mazkurun dan tutur fi kitabil wasaya ing dalam kitab kang nerangaken pira-pira wasiat wal faraid lan pira-pira faraid, artinya ilmu faraid. Jadi harta waris itu sah halal selama jelas sumbernya memang dari harta yang halal. Tapi kalau ahli waris itu tahu harta itu adalah harta curian, rampasan, rampokan, maka tidak boleh diwaris. Fahadihi mungkau dari ikilah nikau sitah itu 6 pembagian itu. Iku majami umadahilil harmi kumpulani piro-piro nggon mlebuni halal wal harmi lan haram. Imam Ghazali menerangkan garis besar halal haram 6 bagian yang sudah disebut di atas. Au makna isyarat insun ila jumlatiha maring jumlahin mengkono majami ini. Imam Ghazali menyebut hanya global,
Lihat lama supaya urut soal murid wong kang ngarepaken dalan mari akhirat annahu sudene murid iku ila kana ingkar nang ono apa untuk matu panganan murid iku mutafarriqatan bisa-bisa beda-beda la min jihatin ora saking arah muayyanatin kan tertentu fala yastalmi mongko ora semuke sapa mungkul murid an ilmi hadil umuri saking ngurui iki pira-pira perkara. Kalau memang dia punya macam-macam harta, ada yang waris, ada jual beli, ada hibah, yang harus tahu semua hukumnya itu. Fakul rumah mempotais kabeh perkara. Ya kulukan mangan sapa murid ingma. Min jihatin sing arah siji, min hadil jihatin nyatan sing ikira biro-biro arah, cara-cara mendapatkan tadi. Iku ya setiap bagi saya pucuk. Opo ayas fatiyah yang to amri fatwa, amri lakon. Sungguh murid fihi ing dalam kulun ahlal ilmu ing ahlal ilmi ing ahli ilmu. Hendaknya kamu hati-hati. Kalau kurang jelas tanyalah pada ahli ilmu. Walayakumulan orang ngajoni sapa orang lakon sapa mengkono murid ahli ing ada sima bil jahli kelawan bodoh. Jangan melakukan pekerjaan tanpa ilmu secara bodoh. Fa innahu sudah kelakuan ukama yuqalu kaya oleh diucapkan lil alimi maring wong alim besok orang alim ditanyai di hari kiamat lima khalafta ilmaka lima itu model lima karena apa khalafta nulayani siro ilmaka ing ilmu siro besok orang-orang alim yang tidak mengamalkan itu akan ditegur kenapa kamu tidak mengamalkan ilmumu. Begitu juga orang bodoh, kenapa kamu tidak mau bertanya? Yukul dia ucapkan lil jahili mari bukan bodoh, opo lima lazam tajahlan. Lima krono opo lazam tanda tepi siro, jahlaka ing kebodohan siro. Walau dan alam lan orang gelem belajar siro, pada angkila seusia yang dia ucapkan, laka maring siro, opo tolabul ilmi utahi nyumpri ilmu, iku faridu dan fardu ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Orang yang bodoh tidak ngerti harus tanya, harus ngaji ya. Besok orang yang nggak mau ngaji, yang hidupnya ngawur akan ditegur oleh Allah. Kenapa nggak mau ngaji? Seperti juga orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, dia akan ditanya, kenapa kamu tidak konsekuen, tidak mengamalkan ilmu? Makanya ilmu ini kedudukannya penting ya. Kita yang ingin jadi pengusaha, yang ingin bisnis, hendaknya belajar ilmunya supaya benar, supaya tidak jatuh transaksi yang dilarang oleh Gusti Allah. Terus darajatul halal wal haram. Selanjutnya bab menerangkan derajat tingkatan halal dan haram. Kemarin Imam Ghazali menerangkan cara mendapatkannya. Sekarang tingkatannya. Halal itu ada yang non halal, produk halal ada kelasnya. Darajatul halal benar-benar derajat halal wal haram ilal haram. Ila murwasiro annal harama suduni bondo haram kulahus kabiane haram iku hobithun olo. Ketahuilah semua harta yang haram itu jelek. Lakin ba'duhu tetapi utawi sebagiannya mengkono haram iku ahbathu luweh olo min ba'din saking sebagian kang liya. Jadi ada yang haramnya itu lebih nemen ya. Haram ini sama-sama haram, semuanya jelek. Tapi ada yang haramnya ini tingkat tinggi ya. Akhbas lebih berat min ba'din saking sebagian kang liya. Wal haramu wal halal utai perkara halal kulus kabehane halal iku thayyibun bagus. Prinsipnya semua yang halal itu bagus. Walakin ba'dahu tapi sebagian yang kurang halal iku atyabu luwih bagus min ba'din sebagian kang liya saking sebagian kang liya. Sama-sama halal, ada yang nemen halalnya lebih murni. Wa asfalan luwih bening, lebih bersih min ba'din saking sebagian kang liya. Sama-sama halal itu ada tingkatan. Begitu juga haram. Sama-sama harta haram itu ada tingkatan. Wal halal utai bondo halal kulus kabehane halal
iku thayyibun bagus. Semua harta halal itu bagus. Walakin ba'dahu akhir. Kama anna thayyibat wa sudin perkara kang bagus iku yuhakamu den hukumi ala kullin ing atase saben-saben sawiji. Oh, ngene kama anna thayyiban apa thayyiban? Oh, kama anna thayyiban kaya setune dokter ya tabib iku yahkumu ngukumi sapa tabib ala kulli hulwin ing atase saben-saben perkara kang manis bila hararati kelawan panas. Dokter mengatakan gula itu menimbulkan panas. Ya, kalau bahasa sekarang energi, kalori ya, ada panasnya ya. Tetapi ini dan ini itu beda. Manis itu ada macam-macam. Walakin yakulu tapi dak usah tabib wa duha utai sebagian mengkuno harara iku harun lebih panas fitnaru jadi ula yang dalam derajat kan paling dhuwur. Contohnya kasukari koyok nampak niku tebu ya. Gula ini nisbatnya hari ini ya. Hari ini gula ada manis gula, ada manis madu, ada manis buah, ada manis sakarin. Nah, sama-sama manis, kadar kalorinya tidak sama. Kalau bahasa 1000 tahun yang lalu, zaman Imam Ghazali disebut harorohnya, panasnya tidak sama. Kalau hari ini orang mengatakan kalorinya tidak sama. Yang paling tinggi itu gula, maksudnya gula tebu. Wabadu ada sebagian mengkono haroroh fitraniati dalam napa niku tingkatan kang nomor loro. Kalfa nidi kaya buah vanidi. Oh vanidi. Vanidi itu ya nama apa? Nama buah ya atau manisan ya. Jadi gula itu tingkatan kalorinya paling tinggi. Ada juga yang di bawahnya seperti permen yang lebih rendah ya. Vanidi itu bahasa Mu'arab, kalimat ajam yang di bahasa Arab kan. Artinya tingkatannya itu di bawahnya gula. Bapak dua sebagian yang mengkuno harah iku harun panas vitalisati ing dalam tingkatan kan nomor telu. Ada yang tingkatannya ketiga sama-sama gula. Itu kan ada yang tinggi gula, ada sedang, ada bawah, ada rendah ya. Ada yang low kalorinya. Zaman Imam Ghazali dulu sudah ada ya. Gula ada yang tinggi, sedang dan rendah. Hari ini dokter sudah mengatakan begitu. Gula manis, gula putih itu paling tinggi. Bawahnya gula merah, bawahnya lagi mungkin madu dan seterusnya. Sama-sama manis tapi derajat apa kalorinya tidak sama, panasnya tidak sama, efeknya tidak sama. Ada yang tingkatan ketiga ya. Kadapsin. Kadapsi koyo gula aren, gula kelapa. Wabak dua itu sebagian yang menggunung halawah iku harun panas firrobiati dalam tingkatan kan nomor pertama jenduni kal asali koyo madu. Sama-sama manis tapi kadar kalorinya tidak sama, efeknya pada kesehatan juga tidak sama. Yang paling berbahaya gula putih, di bawahnya mungkin gula merah, gula aren, madu. Madu manis tapi tingkat gulanya tidak sejelek gula putih kalau madunya memang asli. Artinya sama-sama manis itu ada tingkatan. Manis yang keras, manis sedang, manis agak manis, tidak terlalu manis ya. Hari ini ada yang gula diabetes, gula diet lebih rendah lagi. Nah, haram dan halal juga begitu. Ada sesuatu yang nemen haramnya, ada juga sesuatu yang nemen halalnya. Kadalika kaya mengkuno halwah al-haramu te perkara haram iku waktu te sebagiannya haram iku khabithun olok fidar jadi ula ing dalam tingkatan yang kawitan. Ada haram itu yang nemen ya, tingkat tinggi. Wabak dulu sebagiannya haram iku fitania tingkat kedua. Awis salisa atau nomor telu, awil rabi'ah atau nomor 4. Haram juga begitu ada tingkat-tingkat.
Seperti manis ada tingkatan ya. Halal juga demikian ya. Wakada kalau mengkono haram al halalu dari bono halal tatafawatu dari pisah-pisah betul-betul apa darajat sifatihi piro-piro derajat sifati halal wati bilan bagusi halal falak tadi mongko becik manut kita bi ahli tibbi kelawan ahli kedokteran. Imam Ghazali mempunyai ide sebaiknya kita ini ikut dokter, maksudnya membuat klasifikasi. Kanjeng Nabi mungkin belum pernah bikin seperti itu, tapi Imam Ghazali menganggap perlu kita ambil klasifikasi halal seperti dokter. Dokter kan juga bikin gitu, kanker stadium 1, 2, 3, 4. Gula juga begitu, gula paling manis bawahnya. Imam Ghazali ingin membuat kategori seperti itu. Halal itu tingkat-tingkat, haram juga tingkat-tingkat. Ini untuk istilah supaya memudahkan pemahaman. Takriban fil istilahi dalam istilah ala arba'i darajatin ing atase papat pira-pira derajat. Ya, supaya mudah Imam Ghazali bikin 4 tingkatan halal. Takriban kalau kali keparek untuk memudahkan ingkar dalam ono apa tahqiq nyatakan walaupun yang persis juga sulit, tapi ini memudahkan. Ata ikula yujibu ora netepaken apa tahqiq hadal hasra ing ikilah ringkesan. Walaupun ini tidak ada yang dalil yang resmi. Cuma Imam Ghazali ingin memudahkan halal haram itu dibagi 4 tingkat supaya mudah difahami. Idza tataraku krono anyar teko ila kulli darajatin maring saben-saben derajat minat darajati saking pira-pira derajat aidan halmane apa tafawutu pira-pira beda layan hasilu kang ora keringkes apa mengkono tafawut. Walaupun garis besar Imam Ghazali ingin mengatakan halal itu 4 tingkat, haram juga 4 tingkat, tetapi masih ada variasi-variasinya. Makanya ini hanya untuk pendekatan, karena bisa jadi kasusnya berbeda. Fa'inna dalam ono, fa'inna minas sukar, sutune iku setengah saking piro-piro gula itu ada yang lebih manis, ada yang lebih bahaya. Mau den perkara buat kang tema iku asyad dulu banget, apa nih harorotan, iku panas sih. Seperti gula ini kan ada yang panasnya itu lebih kadar jor bahasa sekarang, ada yang kadar apa namanya kalorinya lebih tinggi ya. Min sukarin saking gula akhir kang liyo. Wa kadang kaya mengkono sukar, ghairu utawi liyane mengkono sukar. Menurut Imam Ghazali, karena gula juga ada tingkatan. Imam Ghazali ingin membagi halal itu juga ada tingkatan. Nemen halali, halal biasa, roto halal. Haram juga begitu, nemen haram tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Ini hanya untuk memudahkan. Ya sama sekali kan orang jual mie kasih mie pedas level 1, level 2, level 3 untuk memudahkan. Pedas setengah, nggak pedas. Nah, Imam Ghazali ini seorang pemikir yang hebat. Beliau Imam Ghazali ingin memudahkan supaya orang-orang ini paham ya. Halal haram oleh Imam Ghazali akan diberi tingkatan skor ya. Falidalika karena mengkono niku wau fa inna minas sukari lahdu nakul ngucap ingsun alwara'u te sifat wirai itu hati-hati anilah harami saking bondo haram iku ala alba'i darajatin ing atase papat biro-biro tingkatan. Imam Ghazali menganggap wirai kehati-hatian dalam menyikapi hal haram ini ada 4 derajat. Al-ula dengan kawitan level yang tinggi pertama iku wara'ul uduli wara'i piro-piro wong kang adil wa wara'ul udul iku alladhi perkara yajibu kang wajib apa al-fisku kefasikan dihamihi sebab melakoni menggunung niku alladhi
Wadah sebetulnya gugur obat adalah itu sifat adil. Sebab hal itu. Jadi ada tingkatan warok, warok wirai, hati-hati. Itu untuk tingkatan orang yang adil. Artinya kalau tidak segitu berarti dia tidak termasuk orang adil. Ini gridnya, ada grid wirai yang wirai menurut Imam Ghazali ada tingkatannya. Tingkatan adil, ya. Artinya ini orang yang seperti itu dianggap sempurna, adil. Kalau melanggar itu dianggap tidak adil. Kaitannya dengan bab saksi tadi. Saksi itu kan harus adil. Nah, sifat-sifat yang ada di sini ini wirai tingkat tinggi. Wah sebetulnya tetap apa ismul isyani arane duroko. Wa ta'arudulan ngacuni menantang binari maring mlebu neraka bisa babi kan sebabin membunuh isyan. Wa wa ta'amun warul udul ikwal warau sifat wirai an kulli ma saking setiapane perkara. Tahrumu tuharimu kang ngalma kedu ingma opo fatawil fuqahati piro-piro fatwahi ahli fikih. Tingkatan pertama menurut Imam Ghazali yaitu wirai, kehati-hatian yang tingkatannya itu menjauhi semua yang diharamkan menurut fikihnya. Fikih ini kan tegas halal haram. Orang yang mengambil langkah ini jalurnya halal tidak haram, maka dia berarti tingkatan adil. Asalnya itu tingkat bilu ikwar ussolihin, tingkatan wira ini wong soleh. Jadi ada warul udul, ada warus solihin. Wahu te warus solihin ikwal intina unega amma sengit perkara ia tator bukan anyar teko ilahi marima opo ihtimalul adha ihtimalul tahrimi kemungkinani keharaman. Walakin dalam mufti tapi nutai juru fatwa iku yurahi sumurakan fitana wuli indal berkoleh menggunama binaan kurang digunakan alat zohiri ingatasi zohiri yang pertama itu tingkatan satu halal haram. Yang kedua ini tingkatan ada sedikit khilaf menurut sebagian halal. Nah, orang yang pakai sini ini tingkatannya solihin. Wawaw mengkono waros solihin ikumin mawat bi'id syubah saking pira-pira mbon temukani syubah alal jumlati ingatasi global. Artinya tingkatan kedua itu orang yang hidupnya hati-hati, bukan hanya menjauhi halal dan haram, tapi juga menjauhi subhat, sesuatu yang memper ada halalnya atau memper ada haramnya, itu dijauhi. Falisami mongko ngarani ingsun at-taharruja ing ngeker, maksudnya taharruj itu membatasi, mencegah andzalika sangi mungkun syubhat ngarani ingsun war as-solihina ing wira ini wong kang soleh wa huwa war as-solihin iku fit darajati tsaniyati ing dalam tingkatan yang kaping 7. Jadi menurut kriteria Imam Ghazali wira itu ada 4 tingkat. Dan ini babnya menjauhi barang yang haram. Haram itu ada yang nemen haram, agak haram, haram biasa, gak pakai haram, subhan. Halal juga begitu. Makanya Imam Ghazali mengkelompokkan pada 4 tingkatan itu. Ada orang yang tingkatan itu saklek hanya halal haram, subhan sih masuk sedikit. Maka ini adil. Tapi yang kedua ini tanpa subhan, hati-hati. Maka itu tingkatan soleh, tingkatan orang-orang soleh. Jadi orang ini sesuai kemampuan. Ya contoh Bayi Anwar kakek saya dulu tidak mau ke warung, walaupun belum tentu haram. Warung kan belum tentu haram, tapi mungkin beliau ragu-ragu, jangan-jangan tidak sembelih, atau jangan-jangan kurang suci, atau jangan-jangan kecampuran. Nah, ini kan wilayah. Kalau kita kan tingkatannya yang penting beli soto ayam, ya wis, lahirnya ayam halal. Kita beli soto ayam, beres. Perkara mengayami oleh nyolong, oleh tabrak sepur, tidak lurus. Karena kita hanya sampai tingkatan lahirnya beli bakso halal. Mau bakso campurannya apa? Kita kan tidak tahu. Pokoknya dibilang bakso sapi ya sudah.
jangan-jangan ada babi. Nah itu wirai. Kalau kita lihat dohirnya sapi ya sapi. Tapi orang yang wirai itu hati-hati. Termasuk Myanmar dulu tidak mau beli bakso. Karena ada orang cerita bahwa selepan di pasar waktu itu, zaman itu, selepan daging ini kadang-kadang campur. Ya nyelip daging sapi, ya nyelip daging babi. Kan nggak dicuci selepannya. Yang penting seleb. Nah, Myanmar dulu tidak mau makan bakso. Pernah ada larangan di pondok itu tidak boleh beli bakso. Karena apa? Beliau hati-hati, takut subhat. Memang dagingnya sapi, tapi gilingannya ada yang giling babi. Itu pun katanya, ya nggak lihat sendiri katanya. Tapi beliau sebagai orang yang wirai tidak mau makan. Lah kita nanti tingkatan lebih rendah, sing penting diarani bakso yo, mangan. Perkor gilingan yo gak takon, biasa yo orang. Ini kan kita yang lebih endek. Jadi orang seperti Ki Anwar itu wirainya lebih tinggi. Jadi beliau tidak mau bakso, tidak mau ke warung, tidak mau. Beliau tidak mau warung. Kalau kita gak ke warung, no. Ya mungkin tapi repot. Kemudian ada sembelih-sembelih. Orang dahulu ke warung aja gak mau. Bukan dihukumi haram, tapi takut, khawatir tidak tahu najis, khawatir syubhat, khawatir apa. Jadi hati-hati. Lah orang ini tingkatannya. Ada yang memang tingkatannya hati-hati, ada yang tingkatan biasa. Saya pernah diajak Gus Dur, jemput Gus Dur ke Juanda. Sampai di Lawang, ditelepon ke Juanda. Mereka Gus di mana? Warung apa? HTS lu, HTS warung Cina. Kalau saya nggak berani, wah warung Cina. Tapi Gus Dur ya biasa betul, memang ada ya biasa betul. Ya makan, aku terpaksa ya memang makan. Walaupun kalau saya sendiri nggak berani tuh warungnya Cina. Di Lawang ada warung HTS, Hunting C, Cina asli. Orangnya keluar, saya masuk Gus Dur, orangnya keluar, senang juga. Aku soalnya senang Gus Dur kan disukai oleh orang Cina-Cina itu, orang Mongkucu. Jadi kita makan. Saya ya memang makan setelah Gus Dur. Walaupun kalau saya sendiri mungkin nggak berani. Ya hati-hati, khawatir campur. Karena apa? Yang jual Cina. Tapi kan bakso Pak Kohiri ya bisa gak ragu-ragu. Bakso kampung ini kita kan yakin. Tapi ada tingkatan orang itu ya hati-hati. Di Amerika saya gak berani ikut makan. Saya pernah 1 bulan di Amerika ya makan telur, ya makan ikan, ayam gak berani. Karena apa? Saya gak yakin disembelih atau tidak. Tapi ada teman saya yang berani, udah apa-apa ayam ya disembelih. Biasanya ya wis. Saya punya asumsi orang-orang non-muslim jangan-jangan tidak disembelih. Makanya saya kalau di Eropa, di Amerika, di Inggris, saya gak berani ke warung umum itu. Kecuali warung muslim. Ada warung muslim di Cina, di mana-mana ada. Itu saya ikut. Tapi warung yang umum itu KFC, McD namanya. Kalau di Amerika saya mamang, saya mamang. Tapi teman saya ada yang ya apa-apa makan aja. Tapi saya ya ini soal keyakinan. Keyakinan gimana? Karena saya ragu-ragu. Sama di Thailand juga, Hong Kong, sulit cari makanan Arab. Karena kita nggak tahu. Warung-warung itu biasanya ya makan masak ayam, ya masak babi. Sulit menghindari gimana? Ya kalau saya makan roti atau beli Mexico. Pertama saya turun di Amerika, mendarat di Washington, masuk malam hari. Pagi yang pertama kali saya beli Magic Jar. Karena voltase di Amerika beda dengan di Indonesia. Di Indonesia ini voltase 220, di Amerika 110. Saya sebetulnya sudah bawa Magic Jar kecil, tapi voltasenya tidak cocok. Jadi saya begitu datang ke Amerika, pertama beli Magic Jar. Pagi-pagi suara supermarket beli Magic Jar sama beli telur. Nah itu sudah andalan. Setiap hari makan Indomie dengan telur. Saulan itu setiap hari Indomie telur. Kadang lewat. Karena saya tidak yakin. Kalau orang-orang, teman saya bilang yakin apa ya silahkan. Nah saya ragu-ragu.
Karena saya tidak yakin di Amerika itu KFC, McD apakah disembelih, apakah sesuai syariat. Saya ragu-ragu, maka saya tidak makan. Kalau makan saya cari yang makanan Timur Tengah, Mesir, Libya, Turki gitu. Jadi soal keyakinan ya, orang ini hati-hati lebih baik ya. Kalaupun dia sembrono ya urusannya dewi-dewi ya. Makanya ya kalau bisa hati-hati lebih baik. Saya kalau ke Eropa, ke Amerika pasti bawa Magicom, Indomie, Serundeng, dan seterusnya. Ngirit, makanan kita ini murah betul. Makanan Indonesia ini murah. Indomie berapa harganya? 3.000 ya. 5.000 itu bagus. Di Amerika tidak ada masakan 5.000. Paling murah ya $5, $20. Makanya murah. Kita ini syukur berada di negara Indonesia. Murah, sembarang murah ya. Ya muka-muka yang penting sehat. Muka-muka sehat, selamat. Amin, Allahumma amin.